Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat PKS Legislative Corner yang berbahagia? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap keadaan sehat walafiat dan terus bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga COVID-19 ini segera dapat teratasi dan kita kembali pada kondisi normal. Eh, Sahabat Legislative Corner yang berbahagia, hari kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan haji tahun ini secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan tagline PKS Legislative Corner, yaitu bahas tuntas, lengkap, dan komprehensif ya terkait dengan pembahasan isu hari ini terkait dengan haji. Ya, untuk itu kita memberikan sedikit gambaran background bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Menteri Agama sudah mengeluarkan keputusan nomor 494 tahun 2020 yang dimana keputusan tersebut pada intinya adalah membatalkan penyelenggaraan haji tahun 2020 yang disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi di perjalanan di Arab Saudi akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Di samping itu, dengannya ada kajian literatur sejarah yang memperkuat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk pelaksanaan haji, seperti kondisi yang pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan pelaksanaan haji itu ditiadakan, yaitu seperti tragedi tahun 1814, wabah kolera tahun 1892, agresi Belanda pada saat awal kemerdekaan kita pada saat itu tahun 1946 sampai dengan 1948, dan juga wabah kolera pada tahun 1982 dan wabah meningitis tahun 1987 yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jamaah haji pada saat itu harus menjadi korban daripada wabah tersebut. Dan terlebih hari ini adalah kondisi jamaah kita hampir sebagian besar itu adalah mereka yang tergolong risti atau sangat beresiko tinggi dikarenakan alasan usia dan sebagainya. Belum lagi informasi yang kita dapatkan bahwa tahun lalu itu 3 juta masyarakat jamaah haji pada saat itu berkumpul ya di Arafah, Musdalifah, dan Mina, itu tentu akan sangat menyulitkan protokol kesehatan physical distancing yang sudah ditetapkan sebagai protokol dunia dalam menjaga kesehatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun apakah alasan tersebut sudah tepat? Untuk itu kita menarik untuk bisa mengkaji diskusi pada siang hari ini bersama Kiai Haji Bukhari Yusuf LCMA. Beliau adalah anggota Komisi 8 DPR RI yang berasal dari Dapil Jateng 1 untuk daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Di samping itu juga beliau juga menjabat sebagai anggota Badan Legislasi dari fraksi PKS dan menjadi perwakilan anggota Panja PKS dalam mengawal Omnibus Law. Namun sebelumnya kita tanyakan dulu, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang sibuk kawal Omnibus Law nih sepertinya Ustadz ya? Bikin banyak sariawan stres tuh. Wah. Mantap sekali Ustadz. Tapi sebelum kita mulai Ustadz diskusi pada siang hari ini Ustadz, kita mau tampilkan video berikut ini, video perjuangan PKS terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Berikut terlampir videonya. Baik, terima kasih masih bergabung bersama kami di acara pada siang hari ini.
Ini kita Ustadz diskusinya agak santai ya Ustadz ya. Kita coba Ya, untuk bisa mengkaji dan juga melihat apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat terkait dengan pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 Ustadz. Yang pertama pertanyaannya seperti ini Ustadz. Menurut Ustadz latar belakang apa yang menyebabkan Kementerian Agama terburu-buru sekali mengumumkan pembatalan haji ini Ustadz? Bukankah pemerintah Arab Saudi sendiri belum memutuskan pelaksanaan haji untuk tahun 2020 ini tetap diadakan atau ditiadakan? Ya, dipersilakan Ustadz. baik, terima kasih Mas Erlanda, sahabat apa namanya? Ini program kita adalah Legislative Corner ya, sahabat Legislative Corner yang saya hormati, yang saya cintai. Dari rumah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga masih ada di dalam rumah dan belum bisa terlalu leluasa untuk keluar, walaupun setiap hari pasti bisa keluar rumah, walaupun sampai halaman saja, sampai musola samping. Kalau kita melihat tentang persoalan masalah haji, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi itu, kita harus tahu bahwa persoalan ini adalah merupakan persoalan yang sakral. Ibadah yang sangat sakral, ibadah yang dinanti-nanti oleh jutaan umat Islam di dunia, dan kurang lebih sekitar 5 juta masyarakat Indonesia yang sudah antri. Jadi karena itu, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, yang mendapat perhatian besar bagi pemerintah. Nah, ini seharusnya pemerintah punya satu pemahaman bahwa ini bukan merupakan satu ibadah yang biasa, tetapi yang sangat luar biasa. Nah, karena itu, apapun yang menjadi putusan pemerintah pasti akan mendapatkan implikasi-implikasi yang tidak sederhana. Nah, oleh karena itu diperlukan bahwa putusan itu tidak hanya sepihak dari pemerintah atau dari pihak tertentu. Nah, menjawab terhadap pertanyaan kenapa kemudian pemerintah itu begitu tergesa-gesa. Nah, ini yang kemudian sama-sama jadi jawaban kita ini, Irlanda. Yang sama-sama jadi pertanyaan kita bersama. Dan saya yakin masyarakat Indonesia, terutama khususnya 220.000 itu, yang menjadi calon haji pada tahun 2020, semua mempertanyakan persoalan itu. Nah, tetapi paling tidak, ya kalau kita ingin mengendus terhadap niat daripada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, kenapa sih begitu terburu-buru gitu? Memang kalau kita lihat dari secara teknis ya, bahwa menerbangkan atau menjalankan, memberangkatkan kurang lebih sekitar 220.000 atau separuhnya misalnya 110.000 dalam waktu persiapan yang tidak cukup, itu sebenarnya persoalan yang tidak mudah. Jadi kalau kita katakan dalam kondisi normal, pemerintah untuk bisa memberangkatkan dengan baik sejumlah 200.000-an jemaah haji, itu memerlukan persiapan paling tidak ya pertengahan Mei atau di akhir Mei itu sudah harus clear semua. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa persiapan waktu ini dianggap tidak cukup ya, tidak cukup untuk memberangkatkan sebesar jemaah yang sekitar 220.000. Tetapi perlu dicatat, seharusnya Kementerian Agama itu memiliki wawasan yang lebih luas. Di dalam kaidah fikih mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, ya tidak harus kemudian ditinggalkan secara keseluruhan. Nah, disinilah pentingnya kenapa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin barangkali kalau tidak bisa memberangkatkan separuhnya, maka boleh jadi sepertiganya. Kalau tidak bisa sepertiganya, seperempatnya gitu. Apalagi pemerintah Arab Saudi sampai hari ini belum memberikan satu sikap keputusan. Tetapi kalau kita lihat catatan positifnya adalah pemerintah Arab Saudi sudah kurang lebih sekitar 1 pekan yang lalu membuat kelonggaran, relaksasi terhadap pembatasan-pembatasan di skala sosial di seluruh masjid, khususnya hanya mengecualikan 2 tempat saja, yaitu Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Kenapa? Kalau Makkah dan Madinah itu memang dia spektrum bagi dunia. Jadi tidak semudah kemudian ketika mereka membuka untuk masjid-masjid yang lain. Jadi jamaahnya itu adalah jamaah yang sangat global, sehingga memerlukan satu kecermatan,
membutuhkan sebuah satu kepastian situasi untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Itu yang kemudian kita bisa memahami Arab Saudi kenapa sampai sekarang, sampai hari ini, pemerintah Arab Saudi itu belum mengumumkan dibukanya Masjidil Haram Makkah yang salah satu daripada tempat epicentrumnya perjalanan ibadah haji. Sebab tanpa ada Masjidil Haram, tentu ibadah haji juga tidak akan bisa dilaksanakan. Karena salah satunya ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah merupakan tawaf yang dijalankan ada di Masjidil Haram. Jadi tidak mungkin. Tetapi kemudian itu semuanya sebenarnya tidak harus membuat alasan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk tergesa-gesa mengambil putusan sehingga mengabaikan terhadap regulasi gitu. Seakan-akan menjadi pahlawan sendiri. Ini mencari sebuah satu momen sendiri supaya dianggap mendapat sesuatu, oh pemerintah atau kemudian pemerintah ini berinisiatif begitu sangat cepat dan seterusnya. Padahal berinisiatif dalam konteks ini sebenarnya persoalan yang tidak hanya melibatkan satu pihak. Ini melibatkan misalnya pemerintah itu dari sini Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, ya kan? Lalu kemudian kedutaan besar dan kementerian-kementerian yang lain, pemerintah daerah seluruh Indonesia. Mereka semua terlibat. Nah, karena itu memang menurut saya memahami terhadap background atau latar belakangnya terhadap pemerintah kenapa tergesa-gesa ini, saya sendiri juga agak aneh gitu. Kenapa kemudian begitu berani mengambil secepatnya tanpa meminta persetujuan mitra utamanya lagi, yaitu DPR Komisi 8. Nah, yang itu dia, Ustaz. Yang menariknya itu, Ustaz. Kenapa DPR dalam hal ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini, Ustaz? Karena kan tentu ini secara yuridis formil ini berpotensi sangat cacat prosedur. Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khususnya pasal 46 dan 47, kan DPR di sini sebagai mitra strategisnya pemerintah, ya Ustaz ya. Kenapa menurut Ustaz ini apa sih yang menyebabkan pemerintah ini terkesan ingin jalan sendiri seperti itu, Ustaz, dan mengabaikan ketentuan yang sifatnya itu yuridis formil di dalam undang-undang, yang seharusnya DPR dalam hal ini juga harus dilibatkan dalam konteks pembatalan haji tahun 2020 ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, jadi kalau kita kembali ke pasal 47 Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan haji dan umroh atau tentang perjalanan haji dan umroh, di situ dijelaskan bahwa BPIH, ya, BPIH itu yang terdiri dari biaya, dari kuota, itu semuanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu DPR. Karena itu ketika pemerintah menzerokan BPIH pada tahun ini, ya, itu seharusnya mendapat izin terlebih dahulu atau mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh DPR. Nah, ketika DPR dalam hal ini adalah Komisi 8 tidak bisa bicara, saya setuju memang kemudian pemerintah dalam hal ini dia telah melanggar undang-undang. Jadi cacat hukum dalam prosedurnya. Prosedur itu sesuatu yang tidak bisa disederhanakan. Karena prosedur atau kemudian hukum formil dalam konteks ide kita ini sebenarnya nanti akan sangat punya pengaruh yang sangat dalam, yang sangat luas dalam konteks pelaksanaannya. Karena itu misalnya ketika seseorang mengajukan suatu peradilan ketika cacat prosedurnya, lalu dilakukan pra-peradilan, batal semuanya, itu tidak jadi berjalan. Itu pentingnya sebuah satu prosedur. Nah, prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pembatalan haji pada tahun 2020, ini memang benar-benar telah melanggar terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Khususnya pasal 47, karena kemudian dalam konteks ini dia harus mendapat persetujuan terhadap DPR, dan DPR di sini adalah Komisi 8. Lalu kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk dia memutuskan tanpa mengambil atau tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dengan DPR. Saya menduga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu menganggap bahwa DPR itu telah paham, DPR itu telah mengerti dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Tetapi kemudian asumsi ini menurut saya, kalau itu betul bahwa berangkat dari husnudzon ini,
maka sebenarnya cara pengambilan seperti itu juga tidak tepat. Karena hukum itu harus ada kepastian. Tidak boleh kemudian atas praduga gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi harus ada kepastian. Kepastiannya harus ada satu putusan. Apalagi misalnya pada tanggal 11 Mei tahun 2020 yang pada saat itu bulan suci Ramadan, ketika kita raker dengan pemerintah terakhir ya, raker terakhir sebelum kita reses, itu di situ dalam kesimpulan nomor 1, saya ingat betul bahwa kemudian dalam kaitannya untuk penyelenggaraan haji pada tahun 2020, apakah dia dibatalkan atau tidak, itu harus kemudian dilakukan rapat secara khusus dengan DPR Komisi 8. Saya nggak ngerti kenapa kemudian Kementerian Agama demikian abai terhadap kesimpulan yang di situ ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Sidang, yaitu Ketua Komisi sendiri, dan juga ditandatangani oleh Menteri Agama. Dan saya tidak mengerti ada apa kemudian begitu semangatnya untuk memutuskan ini. Padahal sesungguhnya saya katakan, bisa jadi skemanya kalau kemudian tidak bisa memberangkatkan 221.000 jamaah atau calon jamaah tahun 2021, maka skema keduanya bisa 50 atau bisa 50%, yaitu 110.000. Jika tidak bisa 100.000, maka sebenarnya bisa kemudian dengan jumlah yang lebih sedikit. Atau bahkan kemudian ada ketentuan yang lain misalnya. Ketentuan yang lain itu misalnya begini, karena misalnya untuk menyelenggarakan haji jumlah yang misalnya 100.000 dengan 50.000 itu tenaganya hampir sama, sehingga mengeluarkan biaya yang cukup sama, maka kemudian ada semacam satu kesepakatan emergensi misalnya. Apakah jamaah khusus saja diberangkatkan, ataukah kemudian memang sepertiganya diberangkatkan atau seperempatnya diberangkatkan, ini kan semoga tergantung ke persoalan waktu. Dan sesungguhnya saya juga meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk tahun 2020 ini, meskipun dalam kondisi COVID, kami mendorong selaku atas nama DPR dan laku fraksi, saya meminta kepada pemerintah Saudi untuk tidak meniadakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu merupakan satu syiar umat Islam dunia, bagaimanapun caranya. Apakah melibatkan negaranya atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi prinsipnya bahwa perjalanan ibadah haji atau kemudian syiar ibadah haji yang hanya berjalan kurang lebih sekitar 3 hari efektifnya, yaitu mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari itu, maka kemudian itu pemerintah Arab Saudi tidak meniadakan. Karena kemudian dengan protokol physical distancing dan mengikuti protokol kesehatan dan anjuran terhadap protokol yang disampaikan oleh PBB atau WHO, saya kira itu juga semua bisa dipenuhi. Sehingga syiar umat Islam itu tidak hilang. Nah, kalau dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melakukan satu alternatif gitu. Alternatif jangan sampai kemudian Indonesia ini dicatat oleh dunia pertama kali negara yang membatalkan tidak memberangkatkan haji ke tanah suci sebelum ada kepastian dari tuan rumahnya. Ini kan jadi repot. Iya, benar Ustaz. Ini Ustaz, alhamdulillah informasinya Ustaz, ya, saat ini kan kita disaksikan oleh seluruh teman-teman Facebooker di seluruh Indonesia, dan juga ini juga nantinya akan ditayangkan di YouTube. Tentunya kita ada kolom komentar di bawahnya, nantinya pertanyaan-pertanyaan di bawah komentar ini akan kita naikkan ke atas untuk kita coba tampilkan seperti itu, Ustaz. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, mungkin sudah ada. Kita lihat dulu, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Nah, ini Ustaz, Assalamualaikum, nanya, aduh, ini tentang pinjaman online Ustaz, tapi nggak nyambung soal haji sih Ustaz. Itu kita lewatin dulu, kita skip. Yang soal haji ada nggak ya kira-kira ya? Sebentar ya Ustaz ya, kita coba cek Ustaz. Mudah-mudahan ada. Oke, kalau belum ada Ustadz, kita berlanjut dulu nih Ustadz di pertanyaan ketiga. Tapi nanti kalau memang ada pertanyaan, mohon maaf, kita setelah sedikit Ustadz untuk langsung kita naikkan pertanyaannya Ustadz. Yang ketiga ini terkait dengan pembatalan haji ini tentu berkonsekuensi pada pembatalan biaya haji Ustadz. Yang sebelumnya penetapan biaya haji ini kan diputuskan bersama dengan DPR. Ya, maka seharusnya pembatalan pun itu harus diputuskan secara bersama antara Menteri Agama
yang mewakili pemerintah dengan DPR. Namun karena keputusan sepihak ini, konsekuensinya itu seperti apa, Ustaz? Karena kan ini kan keputusan sepihak pembatalan. Sedangkan dulu pada saat pembiayaan itu kan pembiayaan ibadah haji itu disepakati bersama DPR. Tapi pembatalan ini sepihak gitu, Ustaz. Itu konsekuensinya Ya, seperti apa kira-kira, Ustaz? ya konsekuensinya bahwa pertama Ya. semua anggaran itu yang belum dipakai untuk penyelenggaraan itu minus yang persiapan ya tidak boleh kemudian diotak-atik atau tidak boleh dipindahkan, tidak boleh direalokasi kepada biaya yang lain apapun tanpa persetujuan DPR. Ini satu. Yang kedua, bahwa kita harus bisa memastikan, kami harus memastikan, dan PKS akan terus berjuang memastikan di Komisi 8 agar semua uang jamaah yang mereka masukkan melalui BP, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi di situ ada dua istilah sebenarnya. Ada BPIH, ya kalau BP itu ada biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang kemudian kalau BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Kalau BP itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh jamaah atau calon jamaah. Sedangkan kalau BPIH di situ selain mengandung uang jamaah yang di dalamnya, maka salah satu sumbernya juga ada dari APBN. Lalu kemudian juga ada dana manfaat, yaitu dana jamaah haji yang dikelola oleh BPKH, yang kemudian dimanfaatkan untuk perjalanan haji. Nah di situ jadi sumber BPI itu ada 3, yaitu ada APBN, ada manfaat, lalu kemudian ada dari dana BP tadi itu. Nah, kami dari PKS ingin memastikan, kami berjuang akan memastikan bahwa seluruh biaya atau BP, biaya perjalanan ibadah haji jamaah itu tidak boleh diotak-atik dan tidak boleh disentuh kecuali untuk kemaslahatan jamaah haji itu sendiri. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa pernah ada satu kesepakatan memang bahwa ketika nanti terjadi satu pembatalan ibadah haji, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, maka sebenarnya biaya yang berasal, ya biaya pembiaya ibadah haji yang berasal dari APBN itu memang perlu dilakukan refocusing. Salah satu refocusing yang kemudian nanti kita usulkan adalah yaitu sekaligus untuk memberikan merecovery terhadap jamaah-jamaah atau calon-calon jamaah yang terdampak. Karena saya kira dan saya yakin di seluruh Indonesia, khususnya yang di pelosok yang sangat jauh, sesuai dengan jumlah besar mereka, maka itu kemudian perlu ada yang satu bantuan dan seterusnya. Saya kira itu. Oke, Ustadz. Ini ada pertanyaan, Ustadz. Menarik dari Dimyat Muksid. Menarik soal haji di masa pandemi COVID-19, karena sebelumnya sudah menjadi khilafiyah tentang salat jamaah dan salat Jumat di masjid. Apakah hal ini ada kaitannya juga dengan cara pandang tentang pro kontra jamaah di masjid, atau karena di Arab Saudinya tidak mengadakan prosesi haji? Itu gimana tuh, Ustadz? Kira-kira, Ustadz? Ya, sebenarnya pembatalan haji yang dimaksudkan oleh Kementerian Agama, kalau kami baca dari surat keputusannya, itu tidak ada kaitannya dengan persoalan sholat jamaah di masjid dan bukan di masjid. Tetapi sebenarnya persoalan masalah keamanan. Jadi pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama itu mengasumsikan bahwa sekarang mereka sudah tidak mampu lagi menyiapkan dengan pemberangkatan jumlah jamaah antara 50% sampai 100%. Nah, kemudian yang kedua, Arab Saudi itu sebenarnya sampai hari ini belum memutuskan dan belum menetapkan apakah bahwa Arab Saudi akan membuka jamaah haji bagi luar Arab Saudi atau tidak, itu belum ada putusan sama sekali. Karena itu semestinya lebih bijak ketika pemerintah Republik Indonesia ini tidak tergesa-gesa mengambil inisiatif dengan asumsi yang 50% tadi itu atau kemudian yang 110.000 tadi itu. Karena bisa saja kita kemudian mensepakati baru dengan jumlah yang lebih kecil. Yang penting kemudian perjalanan ibadah haji itu terselenggara. Oke, Ustadz. Ini pertanyaan keempat, Ustadz.
Kita sempat mendengar ada wacana pemanfaatan dana haji sebesar 600 juta US dollar yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Ustaz, yang mau dipakai untuk memperkuat rupiah dan membantu penanganan COVID-19 yang kemudian dibantah oleh Kepala BPKH itu Pak Anggito Abimanyu bahwa hal tersebut tidak benar dan beliau menjamin dana haji tersebut tetap aman dikelola dengan prinsip syariah, aman berhati-hati. Dan menurut Ustadz ini bagaimana Ustadz kalau memang apa ya tadi kan peristilaan refocusing ini kan udah sangat ini ya Ustadz ya, sudah sangat general sekarang kondisinya karena semua penanganan COVID semua dana ingin dialihkan seperti itu. Kalau menurut Ustadz yang terkait walaupun ini sudah dibantah oleh Pak Anggito, tapi apakah gimana ya walaupun ini sekedar seperti joke seperti itu dan Ustadz, ini soal dana haji boleh nggak dana haji dipindah-pindahkan seperti itu Ustadz? Ya begini, BPKH itu adalah badan yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengelola terhadap dana jamaah haji yang terkumpul, yang kurang lebih dari 5 juta orang itu, dan uangnya kurang lebih sekitar 133 triliun, dalam rangka untuk mendapatkan pada gilirannya masalah sebesar-besarnya. Jadi kalau boleh saya sedikit buka, bahwa biaya fix jamaah haji per orang, itu kurang lebih sekitar 72 sampai 76 juta per orang. 69 sampai 72 juta per orang. 69 juta ya. Ini per orang fixnya. Tetapi kalau kita perhatikan selama ini kan kita meminta kepada calon jamaah cuma hanya kurang lebih sekitar separuhnya. Tahun ini kurang lebih average-nya sekitar 35 juta. Kalau 35 juta itu kemudian dikalikan 2 baru sekitar 70 juta. Jadi yang dibayar oleh jamaah itu kurang lebih cuma hanya 60%-nya. 40%-nya dari mana? Yaitu dari dana manfaat yang dikelola oleh BPKH untuk kemaslahatan jamaah haji itu. Itu fungsi uang ketika ngumpul dan kemudian ada di dalam kasnya atau ada di dalam BPKH. Itu pertama. Yang kedua, meskipun kemudian ada sisi lain, apakah selama ini kemudian bahwa pola pembiayaan ibadah haji yang ternyata hanya membayar kurang lebih separuh ini tepat atau tidak? Saya kira itu memang perlu ada satu kajian yang lebih mendalam. Kami khawatir kalau kemudian pola yang diberlakukan itu seperti itu, artinya semua jamaah cuma hanya membayar separuhnya. Saya khawatir nanti ini akan bisa menjadi permasalahan ke depan. Karena itu bahwa keuntungan atau dana manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana yang kurang lebih sekitar 133 triliun itu harus dihitung betul. Dihitung betul bahwa itu tidak mengambil hak jamaah yang akan datang. Sehingga dengan demikian, semakin lama jamaah itu mendaftar dan semakin lama uangnya itu ada di sana, seharusnya dia semakin banyak mendapatkan hak. Tidak kemudian sebagaimana digeneralisasi. Jadi ini tema kedua atau tema lain, saya ingin mencermati supaya kemudian jamaah dan para calon jamaah tahu ini. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita terjebak. Nah yang kedua, karena itu sebenarnya ketika uang 600 juta US dollar yang ada di BPKH, itu sebenarnya merupakan cadangan yang mau dipakai untuk perjalanan ibadah haji tahun 2020. Karena itu sebenarnya BPKH hingga dia tidak akan punya hak dan tidak akan berani untuk menggunakan uang itu sampai kemudian ada putusan daripada pemerintah bahwa haji ini terus kemudian berjalan atau tidak. Nah, ketika sekarang ini keputusan pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Agama bahwa perjalanan ibadah haji ditiadakan, maka saya juga yakin BPKH tidak akan kemudian semudah itu melakukan pengalian uang itu lalu digunakan diinvestasikan kembali dalam rangka memperkuat rupiah. Saya kira tidak mungkin itu. Kenapa? Karena ini persoalan masih terjadi satu polemik antara DPR dan Kementerian Agama. Saya menyatakan polemik kenapa? Karena seluruh anggota Komisi 8 tanpa terkecuali itu semuanya adalah menyayangkan
tidak setuju dan juga kemudian menyampaikan berbagai macam pernyataan-pernyataan keras dalam konteks ini. Jadi saya kira ini BPKH, saya belum mendapatkan pernyataan secara langsung dari Pak Anggito, tetapi sampai hari ini saya mempercayai apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sampai hari ini uang 600 juta US dollar itu masih aman ada di BPKH, tidak diinvestasikan dalam bentuk apapun. Oke, Ustadz. Ini juga di kolom komentar sudah sangat banyak yang menyimak, Ustadz. Mulai dari Sabang sampai Merauke nih, Ustadz. Mulai dari Banda Aceh, dari tadi sudah. Ini semakin ramai terus menyaksikan PKS Legislative Corner pada siang hari ini. Ini ada pertanyaan di YouTube ini sepertinya, Ustadz. Ini saya pertanyaan mungkin nggak terlalu jelas ini. MA antara Menteri Agama dengan DPR, namun karena keputusan sepihak ini konsekuensinya seperti apa, Ustadz? Mungkin maksudnya keputusan ya, Ustadz ya? Mungkin Ya, ini seperti tadi, Ustadz ya? mungkin maksudnya adalah bisa nggak itu digugat ke Mahkamah Agung, maksudnya begitu. Iya. Saya kira memang diperlukan terlebih dahulu Kementerian Agama harus mengklarifikasi terlebih dahulu kepada DPR. Itu satu langkahnya. Yeah. Kalau dia tidak bisa mengklarifikasi terhadap DPR sehingga tidak mendapat putusan ini, maka polemiknya akan terus berjalan. Jadi karena apa? Karena di sini mengabaikan terhadap hak DPR. Dan itu hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kita ini dipilih oleh rakyat dalam rangka itu. Sementara kemudian hanya itu kemudian ditiadakan. Itu sebenarnya merupakan satu tindakan yang tidak elok lah mestinya ya. Tindakan seorang mitra yang mestinya tidak pas lah begitu. Iya, kalau betul. tidak saya katakan satu pelanggaran gitu ya. Tadi ada pertanyaan, mungkin bisa ditampilkan kembali pertanyaannya. Ya, ini dari Mas Indral SIP, Ustaz. Kalau dilihat dari time schedule, masa paling lambat sebenarnya kapan seharusnya pemerintah harus memutuskan untuk batal atau tidak ibadah haji ini, Ustaz? Artinya dengan skala persiapan paling maksimal sekali kapan seharusnya ada keputusan. Jika Arab Saudi saja juga belum memutuskan, kok kita sudah terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan? Alasan utama apa sih sebenarnya, Ustaz? Gitu. Ini mungkin tadi ya pertanyaan tadi ya sebenarnya, Ustaz ya. Iya, betul. Tanyakan kembali. Ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan sudah kami jelaskan di awal ya. Jadi kalau memang idealnya harus memberangkatkan 221.000, memang pemerintah harus punya persiapan cukup waktu. Berapa waktu yang diperlukan? Sekurang-kurangnya sampai akhir bulan Mei. Itu kalau jumlahnya penuh. Nah, pertanyaan kita kan persoalannya adalah bahwa ada skema-skema lain dong, bisa jadi skema terkait dengan masalah tidak sampai 100%, tetapi 50%. Atau bisa jadi lebih kecil daripada itu, dan seterusnya. Yeah. Tapi kemudian mestinya kan, kalau kemudian hanya dengan 50%, hanya dengan 30%, 25%, kan tentu persiapan yang diperlukan berbeda. Nah, kemudian yang kedua, memang kalau alasannya ada sekitar masih terlalu banyak juga, kurang lebih sekitar 5% dari jamaah itu adalah mereka orang-orang usia rentan. Dan saya kira bisa saja yang usia rentan itu dibicarakan, lalu kemudian dipastikan untuk kemudian tidak berangkat karena kemudian terkait dengan masalah pandemi COVID misalnya. Atau kemudian pemerintah juga kemudian bagaimana cara meyakinkan supaya masyarakat atau calon jamaah yang usia rentan ini juga kemudian bisa mendapat jaminan. Saya kira juga itu. Memang kita di satu sisi misalnya kita juga menuntut kalau pemerintah ingin memberangkatkan tahun ini, mereka juga harus melakukan satu prosedur atau ada SOP terkait dengan masalah protokol kesehatan. Dan itu sebenarnya setahu saya sudah disiapkan oleh pemerintah semuanya, sehingga kemudian tinggal jalan saja. Sehingga kami melihat memang ketergesa-gesaan ini menurut saya memang merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi oleh pemerintah. Juga punya mitra begitu ya. Betul, Ustaz. Ini pertanyaan kelima, Ustaz. Bagaimana DPR dalam hal ini, khususnya fraksi PKS, Ustaz? Karena fraksi PKS kan sudah memilih jalan sebagai oposisi seperti itu, Ustaz. Harus mengawal pemerintahan yang bersih seperti itu. Dalam mengawal hak jamaah haji yang berjumlah lebih kurang 221.000 orang yang batal berangkat karena keputusan ini, serta kira-kira apa saja, Ustaz, yang menjadi ikhtiar PKS untuk mengawal tadi dana haji sudah, tapi penyelenggaraan ibadah haji agar tetap terlaksana di tahun 2021, Ustaz. Ya. Jadi kami dari PKS khususnya pertama menegaskan
Bahkan ini sudah kami sampaikan di rapat sebelumnya dan sebelumnya pula gitu, mengantisipasi jika kemudian begitu, jika kemudian memang tidak terjadi penyelenggaraan, maka pertama bahwa dana BPIH yang disetorkan oleh jamaah itu bisa ditarik. Mereka punya hak untuk menarik tanpa dikurangi sepeser pun, itu satu. Yang kedua, hak mereka, tetapi ketika mereka tidak ingin menarik, lah di sini perlu pembicaraan kembali nih. Bagaimana cara mengelola dana jamaah yang mau berangkat tapi nggak jadi berangkat. Yang menjadi diputuskan di dalam undang-undang itu kan dana setoran awal, sehingga orang untuk mendapatkan porsi nomor porsi. Tetapi yang sekarang ini adalah dana BPIH yang bagi orang yang mau berangkat, dan ini belum ada di dalam undang-undang. Karena ini perlu ada pembicaraan, perlu ada persetujuan dari DPR. Tidak bisa Kementerian Agama menjalankan sendiri. Dana yang dikemanakan. Jadi ada dua alternatif, bisa dana yang sekitar 20 yang sekitar kemudian 32 juta itu adalah mereka tarik kembali, atau kemudian dana itu kemudian minta supaya dikelola. Bagaimana caranya? Ini regulasinya belum ada ini. Nah, sehingga pada dasarnya ketika memang belum ada regulasi, aslinya ya dikembalikan. Artinya tetapi kemudian jamaah diberikan alternatif. Nah, Kementerian Agama secara biasa membuat aturan tersendiri. Saya kira itu juga salah. Kenapa? Dia membuat aturan yang membebani atau menambahkan fungsi BPKH tanpa ada di dalam undang-undang, tanpa persetujuan DPR. Ini salah yang kedua ini. Tidak boleh. Overlapping berarti Ustaz. Iya, overlapping. Kok kemudian Kementerian Agama bisa mengatur BPKH? Bagaimana ceritanya? Gini. Jadi saya kira ini juga merupakan sesuatu yang berlipat-lipat ini menurut saya. Kesalahan ini sebenarnya tidak hanya dalam konteks membatalkan lalu karena tidak mendapat persetujuan, tetapi kemudian membuat aturan lagi di dalam surat keputusan menteri di situ. Mengatur dana yang kemudian itu tidak bisa. Ini harus kemudian dipastikan. Nah, bagaimana kemudian kalau menurut kami bahwa dana yang telah disetorkan jamaah punya hak untuk menarik kembali. Nah, ketika yang tidak punya hak, ketika tidak punya menarik kembali, bagaimana? Dibicarakan. Bagaimana sebaiknya? Ini yang kemudian harus kemudian ada terobosan hukum. Terobosan untuk kemudian, kenapa kemudian harus persetujuan DPR? Karena pada dasarnya itu adalah ketika persoalan ini menyangkut orang banyak, ini diatur oleh regulasi, undang-undang. Nah, ketika kemudian undang-undang itu tidak ada, maka kemudian diatur oleh undang-undang di bawahnya. Apakah itu peraturan pemerintah, ataukah kemudian itu oleh peraturan presiden, ataukah kemudian itu kemudian dengan persetujuan sekurang-kurangnya. Jadi dengan demikian, saya kira memang dijamin bahwa jamaah yang telah menyetor uang itu bisa menarik kembali. Satu. Yang kedua, bahwa jamaah yang sudah menyetor ini, maka dijamin untuk bisa berangkat di tahun yang akan datang. Atau jamaah yang sudah punya hak untuk berangkat, dinyatakan istitoah pada tahun ini, maka dia harus punya hak untuk berangkat tahun datang. Ini saya kira merupakan sesuatu jaminan atau kemudian akan kita perjuangkan terus di DPR melalui Komisi 8 oleh fraksi PKS. Iya Ustaz, karena ini menarik Ustaz, ini Mas Kusairin Tajeri ya, melalui akun YouTube ini Ustaz. Jadi karena ini kan PKS Legislative Corner kita, ini kita live langsung di Facebook dan YouTube. Pertanyaannya terus, apakah ada jaminan bahwa calon jamaah haji yang tahun ini bisa diberangkatkan di tahun depan? Tadi kan terkait jaminan Ustadz sudah menyebutkan ada jaminan, tapi dari pemerintah sendiri mungkin sudah mengkoordinasikan dengan Komisi 8 seperti itu Ustadz. Jangan sampai nanti mungkin pandemi ke depan karena alasan pandemi ini belum selesai, ditunda lagi seperti itu Ustadz. Jaminannya seperti apa Ustadz? Ya, kalau jaminan yang bersifat prosedural, maksudnya adalah mohon maaf, suaranya sepertinya hilang nih, Zat. Kok bisa kemudian tiba-tiba unmute sendiri? Baik, sudah bisa didengar dengan baik? Baik, Ustaz. Sudah, baik. Sudah jelas. Jadi yang dimaksud jaminan di sini tentu jaminan yang bersifat regulatif dan bersifat prosedural, bukan jaminan yang sifatnya adalah jaminan untuk memastikan di luar dari kemampuan kita. Seperti wabah, ini kan di luar kemampuan kita. Seperti perang, di luar kemampuan kita. Seperti situasi yang tidak memungkinkan, di luar jaminan kita. Yang dimaksud jaminan kita adalah kalau jamaah yang sudah mendapat hak, itu dinyatakan istitoah, dan atau sudah membayar pada tahun 2020, dia wajib oleh pemerintah memberangkatkan. Jadi pemerintah wajib memberangkatkan, tidak boleh tidak.
Jadi itu jaminan kita. Ini pertanyaan terakhir nih Ustadz untuk sesi pada siang hari ini. Dan mungkin nanti ke depan mudah-mudahan kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan PKS Legislative Corner ini. Insya Allah setiap minggu akan kita laksanakan Ustadz. Pertanyaan terakhir, apa pesan konkretnya kepada, ini kan karena yang hadir menyimak mulai dari Aceh sampai Papua Ustadz. Apa pesan konkretnya kepada seluruh jamaah haji yang tahun ini tertunda keberangkatannya karena adanya pandemik COVID-19 dan kepada pemerintah agar kebijakan kedepannya itu tepat sasaran. Apa pesan konkretnya seperti itu, Zat? Kepada para jamaah, Zat? Ya, ada dua yang ingin saya pesankan. Pertama, jamaah tetap tenang, tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan suatu prosesi ibadah yang memerlukan kebersihan hati, kebersihan niat, dan kesungguhan di dalam kita beribadah. Ini karena itu tetap tenang dalam situasi apapun. Insya Allah dalam konteks ini DPR, saya bisa menjamin insya Allah DPR akan berpihak kepada jamaah. Itu satu. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah agar bersikap lebih wise, lebih bijaksana, dan lebih dalam menghadapi persoalan itu. Tidak gerusa-gerusu, tidak kemudian mengabaikan terhadap ketentuan khususnya regulasi dan perundang-undangan yang ada, sehingga sepertinya Kementerian Agama itu berjalan sendiri. Tidak bisa itu. Nah, karena itu tetap ke depan ini agar pemerintah lebih bijaksana, lebih wise, agar jamaah yang jumlahnya jutaan ini, kurang lebih sekitar 5 juta orang ini, tetap kemudian bisa bersama-sama dengan kita dan tidak melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin Ustadz di luar dari pertanyaan yang sudah kita persiapkan dari kolom-kolom komentar. Ya, tadi sebelum Mas Dimyat sepertinya sudah ada pertanyaan, mohon ditampilkan. Mencermati hasil dialog. Atau kita bacakan dulu yang Mas Dimyat Muksid. Mencermati hasil dialog ini berarti ini bukan hanya persoalan etika organisasi atau tata kelola pemerintahan atau good governance, tapi persoalan penyimpangan konstitusi ya Ustadz. Lalu apa konsekuensinya bagi pemerintah terutama Menak seperti itu Ustadz? Ada nggak konsekuensinya Ustadz? Ya, ini memang pelanggaran undang-undang ya, pelanggaran undang-undang. Jadi kalau konstitusi kan undang-undang dasar lebih tinggi lagi. Dan ini undang-undangnya turunan daripada konstitusi. Memang pasti punya konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi yang pertama kan ketika pemerintah melanggar undang-undang ini kan ya semua kita tahu sudah diatur di undang-undang dasar terkait dengan masalah impeachment dan seterusnya. Meskipun dalam konteks ini saya kira masih terlalu dini untuk kemudian diarahkan kepada impeachment ya. Yang kedua, konsekuensi kedua adalah konsekuensi moral, bahwa pejabat publik itu kemudian ya martabatnya tentunya turun dong. Martabatnya kemudian di depan publik ya menjadi sangat malu. Kenapa? Karena dia menjalankan sesuatu yang sangat penting tetapi dengan cara yang melanggar. Dan saya kira masyarakat kita tidak suka sesuatu yang melanggar, siapapun yang melakukannya. Saya kira itu. Oke Ustadz, ini juga makin banyak teman-teman yang bergabung, tapi sayangnya kita juga mau mengakhiri, nggak lama lagi akan kita akhiri program ini Ustadz. Ini banyak dari Mas Kuserin juga kembali setuju channel ini dirutinkan, terutama terkait masalah aktual, sehingga kami yang di bawah bisa mendengar langsung jawaban dari fraksi, apalagi PKS satu-satunya oposisi Ustadz. Nah, emang kelemahan PKS kan kita nggak punya media Ustadz ya, jadi memang perlu hal-hal seperti ini untuk mencerahkan publik seperti itu Ustadz. Ada juga tadi dari teman-teman yang komentar-komentar lain di Facebook, ya mungkin bisa ditampilkan komentar-komentarnya. Itu terima kasih Mas Kuserin ya atas usulnya ya. Saya juga usulkan kepada fraksi supaya tema-tema omnibus itu juga saya kira bisa di-share melalui sini ya. Ini saya kira juga sesuatu yang penting saya kira. Iya Ustadz, ini juga Mas Mursi Syahid juga ini Ustadz, kesempatan dalam kesepitan kayaknya nih pemerintah zaman now katanya Ustadz. Iya, tapi mohon maaf mungkin komentar yang agak bernada negatif dan mungkin agak menyimpang daripada kesan pesan moral kita tidak tampilkan di sini. Dan juga insya Allah kita setiap Jumat akan selalu menampilkan hal-hal terbaru terkait dengan apa yang dilakukan oleh fraksi PKS mengawal kepercayaan rakyat, coba berkhidmat untuk rakyat, dan juga bisa dipantau langsung itu di beberapa channel, baik itu channel YouTube
Facebook, dan juga kita menampilkan newsletter atau newspaper kita yang kita upload itu di websitenya fraksi PKS. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang masih baru bergabung, mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bergabung kembali dalam kegiatan diskusi seperti hari ini. Ada pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita tampilkan? Sepertinya sebentar Ustadz, kita lihat dulu Ustadz. Mudah-mudahan yang terakhir. Ya, sepertinya pertanyaannya belum ada nih Ustadz. Ke depan kita doakan ini seperti Mas Wijaya TAC ini, semoga PKS menjadi partai yang membawa keislaman Indonesia jauh dari kemunafikan. Juga banyak sekali komentar-komentar yang mendukung PKS tetap berada di posisi oposisi terdepan yang kritis dan konstruktif gitu, membela masyarakat, membela rakyat, dan tidak sedikit juga yang mendoakan di kolom-kolom komentar untuk PKS bisa konsisten dan amanah menjaga amanah rakyat. Ini ada pertanyaan, kalau umroh keputusannya gimana Ustadz dari Pak Muhammad Rejab, selain haji gitu, umroh apa bisa nggak tetap umroh kita melaksanakan ibadah umroh, atau umroh juga dibatalkan Ustadz? Ya, saya kira sama saja ya, karena umroh itu juga masyair, epicentrum tempatnya sama, jadi tidak bisa dipisahkan antara haji dan umroh. Hanya saja kalau umroh itu musimnya, kalau musim sekarang kan bukan musim umroh, musim haji, jadi tidak mungkin itu umroh itu. Nanti umroh tetap saja ketika Saudi belum membuka, saya kira juga belum bisa. Oke, baik Ustadz. Berarti jawabannya kepada Bang Mas Muhammad Rejab ya, umroh juga juga tidak bisa disesuaikan dengan haji ya. Tapi ini sebenarnya juga, saya mau kasih kiat ya, supaya antum ya, mau Rajab tuh, supaya Anda bisa mendapatkan pahala umroh, mau nggak? Umroh haji gratis itu ya. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Itu menarik tuh Ustadz. Itu. Ya. Kalau Indonesia itu kalau apa yang gratis kan mau suka ya kan. Tapi Rasulullah pernah ngasih kiat gini lihatnya. Man shalla subha jama'atan summa jalasa yadhkurullah azza wa jalla hatta tatul asyamsu summa shalla rak'ataini falau ajru hajatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah atau melakukan hal-hal yang baik di tempat itu, di masjid itu sampai matahari terbit. Setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ketika keluar dari masjid dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Gratis dulu. Iya, iya benar sekali Ustadz. Itu pahalanya memang luar biasa, seperti melaksanakan ibadah umroh dan haji Ustadz ya. Kalau kita beriktikaf setelah sholat subuh Ustadz ya. Baik Ustadz, ini mungkin kita harus mengakhiri pertemuan pada sesi siang hari ini Ustadz. Karena mudah-mudahan ke depan insya Allah setiap Jumat kita akan istiqomah setelah sholat Jumat. Walaupun memang tadi ada yang menyarankan yang dari Aceh terutama Ustadz, di wilayah paling barat itu sholat Jumatnya baru mulainya itu jam-jam 1 Ustadz. Mereka selesai mau jam 2 Ustadz. Jadi mungkin nggak bisa nyimak semua. Walaupun ada yang hadir nih seperti Mas Mursi Syahid ini juga dari Aceh, selalu hadir dan sebagainya. Dan tidak sedikit juga yang mendukung channel ini untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terbaru terkait perjuangan PKS, Ustadz. Dan kita memberitahu kepada audiens keseluruhan, baik di dalam Facebook Live maupun di YouTube Live, kawan-kawan bisa, Bapak Ibu semuanya, sahabat fraksi, sahabat PKS Legislative Corner, itu bisa mengecek langsung di website fraksipks.id terkait dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh PKS, terkait isu-isu krusial apa yang sedang disuarakan oleh PKS, dan juga bisa menyimak langsung di IG-nya atau Instagram-nya. Kita juga punya Instagram Fraksi PKS DPR RI dan Twitternya di @fraksi_PKS_DPR RI. Dan di Facebook, ini Facebook yang sekarang live itu Fraksi PKS DPR RI, dan YouTube-nya adalah PKS TV DPR RI. Untuk itu Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya pada siang hari ini sudah bergabung bersama kami di PKS Legislative Corner. Ustadz Bukhari, kita masih nyambung oleh Ustadz Bukhari. Halo Ustadz. Ya sepertinya terputus. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya kepada Ustadz Bukhari yang telah menjelaskan secara lengkap dan detail terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal penundaan ibadah haji pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah informasi bagi kita semua. Dan dukung terus channel ini untuk bisa Fraksi PKS DPR RI menyebarkan informasi terbaik, mengawasi parlemen
melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, saya Erlanda Julian Syahputra, tenaga ahli fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mohon mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.